Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya yang saya syukuri, sekarang sudah jam 6 kurang 15 dan kita ini memang selesainya di jam 6 Pak. Jadi waktu saya tak lama. Bapak Ibu yang dimuliakan dari cinta Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama yang hadir dalam majlis yang mulia ini. Izin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saya selalu mengedepankan para alim, para ulama yang dimuliakan? Karena saya dengar akan nasihat para guru saya dahulu, para kiai-kiai kita dahulu, siapapun yang hari ini berada di puncak-puncak prestasinya, mereka tidak akan pernah terlepas dari para alim, para ulama. Saya sering ditegur Pak Mulai, Ustaz tua di Pak Gubernur, apa Ustaz apa di Pak Gubernur? Nyapa cap jadi gubernur gara-gara alim ulama. Saya bilang begitu. Tapi ini ada wali kota Ustaz, Pak Wali Kota pun kelak pas dipanggil masuk ke dalam surga, yang tahu Ustaz yang masuk, yang tadi Ustaz tua yang gak jago jadi macam begini. Jadi Ustaz aku langsung masuk ke dalam surga. Ya, dan ingat juga pesan Imam Al-Ghazali, laulal ulama lakana an-nas kal bahar. Kalau bukan perannya para ulama, kita semua sudah seperti binatang. Kenapa hari ini kita bisa memuliakan Pak Wali Kota, kita bisa memuliakan Pak Kapolres, bisa memuliakan Pak Dandim dan semuanya? Karena memang ada peran alim ulama yang telah mendidik kita untuk paham adab dan paham tentang saling menghormati. Dan jujurnya itu kan juga masih gitu Ustaz tadi di Pangkal Pinang di sini kalau tidak kumpul Ustaz. Ulama-ulama, tokoh-tokoh agama kumpul dari di sini. Jadi di Indonesia ini ada wadah berkumpulnya para ustaz, wadah berkumpulnya para ulama, tokoh-tokoh agama kumpul semua di sana. Wadah itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau hadir di sini ketua. Apa yang merintah di sini? Izin dulu. Beliau masya Allah selain guru tapi berteman dengan Ustaz Samsuri Saleh ini. Alhamdulillah beliau sekarang sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Apa sanggup pun pengen menasehati mereka. Jadi takut. Jadi dulu izin, kalaupun memang ada kesan mengajari dan menasehati, anggap sajalah murid sedang belajar untuk umum di depan guru-gurunya. Yang sama-sama kita muliakan umar kita, Pak Wali Kota Pangkal Pinang, Pak, nama beliau ini agak sulit disebut karena kita sudah familiar dengan nama Pak Molemnya. Dulu tuh titik-titik Molem sama dengan Pangkal Pinang. Jadi berolah menjadi senyum. Dan alhamdulillah memang dia senyum terus. Dan alhamdulillah beliau sering menyampaikan, badan kuning kecil, tapi tugas kuning besar. Dan betul Pak dengan Pak Mulai ini. Tinggi-tinggi, badan gua tinggi dari beliau. Asal naik ke atas ring biasa yang benar-benar gua salah. Tapi kalau seandainya amanah yang Allah titipkan sekarang, kita yang hadir di sini, surga yang jelas di depan mata sebenarnya 7 di antara golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak, yaitu adalah paling pertama pemimpin yang adil. Tapi pada yang bilang beliau ini setiap masuk surga, setiap masuk neraka. Wajib ada Pak orang. Waktu yang dia sedang tahu. Jadi beliau ini kan termasuk dalam kalau hadis apa maaf setiap adil begitu. Setengahnya ini sudah di surga. Kalau pemimpinnya adil kan itu tarik sih Pak. Tapi setengah di neraka. Kalau nyengil benar ditarik. Jadi kita doakan. Karena jujur kita tidak mau berkumpul di beda tempat di akhirat kelak. Kita hanya ingin berkumpul pada satu tempat, nyaman. Saya pun tidak kebayang bagaimana Pak Molem dikelilingi oleh 70 bidadari. Satu letih tidak diulang Pak. Dan bidadari surga ini masya Allah seagia-agia. Bidadari surga ini kalau minum air ketimbo ngalir, itu kata guru saya. Ngalir air
minyak wangi. Nah, kita ini sekarang apa? Nah, Masya Allah, ada kebayang. Jadi saya berharap dan terus berdoa semoga Allah berikan keistiqomahan dan Pak Wali Kota diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dan amanah dalam mengemban amanah ini. Karena jujur tak ada nasihat yang paling baik kecuali nasihat takwa, sehingga kita berkumpul bersama di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah, dan pastinya yang duduk-duduk di depan, yang ada kesannya dan yang dari sana dan ada ke sini, semuanya adalah yang mulia. Dan saya pasti tak sanggup untuk menyebutkan satu persatu. Dan syukurnya kebetulan kita di masjid, masjidlah yang membuat kita tanpa sekat, masjidlah membuat kita tanpa ada tiga. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu nasihat saja dari almarhum Bunda kami. Beliau dulu pernah menjadi Grand Syekh Al-Azhar. Nama beliau Imam Mutawalli Syarafi. Nasihat ini untuk mengingatkan kita dan kita semua, semoga menjadi muhasabah di pagi yang mulia ini. Imam Mutawalli Syarafi pernah menyampaikan, la tahsad ala ma atallahu li rajulin fa innaka la tadri ma akhadha Allahu minhu wa la tahzan ala musibatin asabat fa innaka la tadri ma ataka Allahu minhu. Artinya kurang lebih begini, janganlah kalian iri terhadap apa yang Allah berikan kepada seseorang, karena kalian tak pernah tahu apa yang Allah ambil daripadanya. Dan janganlah kalian bersedih hati terhadap musibah yang kalian dapatkan, lagi-lagi karena kalian tak pernah tahu kebaikan apa yang akan Allah berikan. Ini nasihat indek tapi dalam. Kalau tinju tuh pekat, lempok, tebak kena. Ya, termasuk di dunia mana saja, di pekerjaan yang mana saja. Sebagai contoh misalkan yang di dinas, pekerjaannya dia mendapatkan jabatan kepala dinas, sekdennya nunggu-nunggu selama segini kemudian yang di kabar pun siap-siap lagi, termasuk wali kota sendiri banyak yang engkau sendiri udah menyari. Karena apa? Hasad itu menjadikan kita selalu pengen dapat apa yang dimiliki orang, padahal kita tidak tahu apa yang Allah ambil daripadanya. Saya kalau cerita sama Pak Maulana, beliau sampaikan, malam tadi doa adalah jatuh orang baru pulang dari rumahnya. Kita lah segala berdua ke bini kita nyanyi orang. Mohon maaf kalau tidur ke biniku percuma wali kota gini. Akan macam itu. Jadi ketika Allah berikan sesuatu pasti ada yang Allah ambil daripada kita. Saya ingat betul, ini cerita sering saya sampaikan. Ketika saya di Jakarta dulu, saya ngajar di salah satu sekolah dan kemudian muridnya saya dititipkan amanah orang tuanya untuk mengisi privat khusus. 8 bulan saya ngajar anak itu, saya tak pernah bertemu dengan ayah dan ibunya. Yang saya rasa hanya saya dipantau oleh CCTV ketika ngajar anak beliau ketika di rumah. Dan setelah 8 bulan, alhamdulillah, qadarullahnya saya bisa bertemu dengan ibunya dan belum pernah bertemu dengan ayahnya. Kami makan bareng satu meja dan ibunya bertanya, Ustaz tahu enggak saya ini kerja apa? Kita ini berarti curiga kan? Saya tidak tahu, saya bilang kan. Lo kalian rumah kita bang, lo besar kira-kira. Di Jakarta rumah besar, Mandi kita ini lahan 3 milen. Nah di sana itu harga rumah mungkin hanya 1% dibandingkan harga tanahnya. Rumah beliau di Pejaten. Jadi ketika saya sampaikan, saya tidak tahu ibu kerja apa. Dan beliau sampaikan, Ustaz, semua orang menginginkan jabatan saya hari ini. Tapi jujur, saya tidak menikmati apa yang saya rasa. Saya akan bertanya, emang kenapa? Ustaz tahu gaji saya berapa? Waktu itu bilang waktu sampaikan gaji. Emang berapa gaji ibu? Beliau waktu itu sampaikan, gaji beliau per hari $800 per hari. Tahun 2010, $800 dikali 13.000 kali 800 sekitar
Itu orang aja betul. Nah, sakit itu orang itu sakit itu sendiri berdepor. Nah, kurang lebih sekitar beliau sampaikan saya kalau tidak salah sekitar 350 juta per bulan gaji beliau. Belum tambah tip-tip dan segala macam. Saya sampaikan, Masya Allah besar itu. Iya, betul. Kita mau 350 juta gaji per bulan, bukan itu kan kita. 8 dolar kok ya tadi. Artinya bukan dikit. Tapi dia sampaikan, Ustaz, tapi saya tidak merasakan sedikit pun nyaman dari apa yang saya dapatkan ini. Saya tanya kenapa? Saya hanya bisa bertemu anak saya 1 bulan sekali. Dan itu pun hanya di hari Jumat saya pulang, kemudian Sabtu saya sudah harus pulang lagi ke Kalimantan. Beliau kerja di perusahaan asing yang ada di Kalimantan. Masya Allah. Dan saya tanya, dengan suami bagaimana? Iya, sama suami pun kami bersepakat bertemu di akhir bulan hanya 2 hari. Kulit sanggup. Benar loh. Hidup di kasur surang-surang. Menit cari, saya kebetulan ini dapat di Patamanan sama seperti Pak Rio Setiadi dan Pak Armadi. Orang pikir DL nyaman di kasur surang-surang nggak begitu. Belok kanan susah boleh, belok kiri boleh. Adik ini macam itu saya membayangnya mudah sampai. Bagaimana harus bisa ketemu istri 1 bulan sekali? Nggak mau pakai. Bapak, dari istri bisa nggak? Apa itu istri? Untung. Pak, istri itu sini. Saya pernah ceramah di PPKP. Saya tanya kan, dan ternyata semuanya bilang, Pak Ustaz kami hanya 2 minggu sekali ketemu kayak gini katanya. Ngenyot, otak-otak dong. Kapalahnya itu maka saya bilang, beliau sampaikan sama saya, Ustaz benar orang iri dengan apa yang kami miliki, tapi kami dirasa nyaman sedikit pun dengan apa yang kami miliki. Dan terkadang kita hanya melihat nyamannya saja, tapi kita lupa pasti ada yang Allah ambil dari apa yang dia punya. Dan saya akan menyampaikan satu cerita nyata. Waktu itu adalah kisah seorang ibu datang ke rumah. Beliau curhat terkait dengan 5 orang anaknya. Ibu ini janda. Ibu ini adalah janda yang sudah lama wafat suaminya dan beliau adalah seorang guru sambil jual pempek. Beliau sampaikan, saya punya 5 anak. 4 anak saya itu pintar, cerdas. Tapi ada 1 anak saya memang agak kurang, ada ketak belakang, berpikirnya lambat, ngomong lambat. Maka untuk anak yang kelima ini saya tak pernah anggap ada ya, karena saya malas melihat dia. Dan ibu itu kesel karena waktu wafat suaminya anak ini masih kecil dan ternyata cacat mental bahasa kita. Untuk keempat anak ini Masya Allah, apapun yang diinginkan difasilitasi untuk keempat anak ini. Dan ibu itu cerita sama saya, Ustaz, bahkan saya rela bangun jam 3 untuk buat PMP untuk naruh di sekolah karena saya sambil ngajar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, 4 anak ini sukses semua. Beliau cerita sama saya, 1 di Surabaya, 2 di Jakarta, bahkan yang di Jakarta itu 1 ada yang menjadi perawat dan 1 lagi bekerja di perusahaan, dan di Palembang sebagai pedagang sukses. 4 anaknya yang sukses, 1 ada di rumah. Dan saya sudah lama nggak ketemu dengan anak saya, sampai suatu hari anak saya di Jakarta yang bekerja di 1 perusahaan asing, beliau telepon. Dan ini kurang lebih 2 tahun saya ketemu sama anak istri dan dia. Mak, kami besok mau pulang ke Bangka. Ini cerita nyata ini. Kami besok mau pulang ke Bangka. Pesawat kami kurang lebih jam 10. Mak, tidak bisa jemput dah. Nanti kali pacak datang sendiri. Dan kurang dan datang. Lah lama dan ketemu ke anak. Tahu kabar anak datang, pasti kita siap makanan seadil-adilnya. Jadi ibu tuh bilang saya sendirian ke pasar. Saya ingat anak saya tuh suka bebek bakar, dia suka dawet dan segala macam, maka saya masak semua. Penuh meja pakai makanan. Dan saya dibantu oleh anak bungsu saya tadi. Dan kemudian jam 10 alhamdulillah semua masakan sudah siap. Anak saya pengen makan, yang bungsu saya bilang, Klak, nunggu abang. Dan akhirnya saya tunggulah di depan rumah. Jam 10 belum datang. Kemudian azan zuhur kumandang, belum datang juga. Akhirnya beliau sholat, nunggu lagi di depan rumah. Azan asar berkumandang, anaknya pun belum datang juga. Nah ini di atas kebetulan dari ibu. Ibu mohon maaf, kalau lagi
Kami hafal, jadi sakit lagi. Nah, mohon maaf dia bilang, Ustaz, saya sampai maghrib nunggu dan beliau belum datang. Saya lapar, tapi saya tunggu karena saya berpikir anak saya datang. Dan kemudian sekitar jam 8 malam baru Pak Ibu Baby Nova masuk rumah. Dan turun dari mobil hanya anak saya sendiri. Kemudian saya datang, saya melukin dan saya ngomong, "Nah, mana istri dan anak-anakmu?" Dan kemudian dengan santai dia bilang, "Ma, tadi ketika pesawat turun, kami langsung pergi ke pantai. Mereka langsung pergi ke pantai. Dan di situ kemudian anak saya dan istri saya main-main sampai akhirnya mereka kecapean, pengen istirahat. Dan sekarang sedang beristirahat. Saya sebutkan hotelnya, di Novotel. Sedang istirahat di Novotel. Masya Allah, Ma itu menangis saja. Ustaz, di rumah kami ada 4 kamar. Dan 2 kamar telah kusiapkan untuk dia anak-anak. Dari bayi saja di rumahnya, bayi TK, SD, SMA, kuliah di luarku yang bayar. Dari bayi dari rumahnya, pasnya ada duit, yang tidur di rumahnya dia lagi. Yang milih hidup di hotel sana. Dan kemudian yang bikin saya lebih terpukul ketika dia masuk ke dalam rumah. Saya bilang, "Nah, yuk kita makan." Dengan santai anak saya menjawab, "Ma, gak usah mikir pulang. Kalau Ma lapar, Ma makanlah dulu." Dari pagi kami tidak makan, sampai anak belum suruh kucing. Karena yang tidak makan itu beri. Dan kemudian ketika itu dibilang, "Allah, Ma makan." Duduk bercerita tidak lebih dari 15 menit tak cerita. Dan kemudian anak saya karena lelah, izin pulang lagi ke hotel dan izin besok langsung pulang lagi ke Jakarta. Masya Allah, ketika saya melihat mobil Innova itu meninggalkan rumah, saya bahkan berdiri pun tak kuat lagi. Saya hanya terduduk di kursi dan saya menangis sejadi-jadinya. Saya nangis sejadi-jadinya. Dan ketika saya menjadi sejadi-jadinya, ternyata adik kurang datang ke saya. Nyebeloknya, nyebelainya rebut, nyebelainya nyamanin, "Ma, ngapa Ma? Kok sayang kan Ma? Ma, ngapa Ma? Kok sayang kan Ma?" Bapak izin, Bapak tahu siapa yang belum itu? Anak yang bungsu yang dia tadi. Masya Allah, aku terpukul Ustaz. Anakku yang bungsu yang selama ini menganggap tadi apa yang dibutuhkan kayak tidak pernah fasilitasi. Dan ketika aku terjatuh ternyata dialah yang datang meluk dan mandi. "Ma, kok sayang kan Ma?" Masya Allah, langsung teringat saya karena saya hati mau tahu insya Allah itu. Jangan pernah iri dengan apa yang Allah beri kepada orang, karena kita tidak tahu apa yang Allah beri kepadanya. Dan jangan pernah sedih terhadap musibah yang Allah beri, karena kita tidak tahu kebaikan apa yang akan Allah kasihkan. Betul, mungkin pintarnya lebih, duitnya lebih, jabatannya lebih, hartanya lebih, tapi kemungkinan ada yang Allah ambil daripada empatinya, rasa tawadhunya dan lain sebagainya. Maka sama-sama kita muhasabah diri, dan kalaupun pengen betul kita iri ke orang, cukup kepada 2 ini. Yang pertama yang Allah beri wawasan keilmuan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dan yang kedua yang banyak duit dan sedekah terus ke duitnya. Tidak iri ke 2 orang ini cukup halal. Tapi kalau yang lain-lain jangan, karena jujur itu hanya mengusik hati kita. Inilah yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf betul kalau ada kesannya, ada kesan nasihat. Dan seandainya memang apa yang kita miliki hari ini sempat menjadikan kita lupa, bahkan termasuk orang yang paling kita cintai, tidak pernah lagi bertelepon ke emak, tidak pernah lagi bertelepon ke ayah, gara-gara sibuk kita begawi, nauzubillah min dzalik. Kunjungilah, temuilah, doailah sebelum mereka pergi, dan tamulah kita. Kebetulan orang kami ada di sini sama-sama kita, insya Allah keberkahan kebaikan ada pada diri mereka. Mari saya tutuplah ceramah pada pagi hari ini. Kalau ada kesan mengajari tadi, saya mohon maaf bunda, dan kalau ada yang salah tolong diingatkan. Billahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.